Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Kurnia Putri, NIM 22064027 akan mempresentasikan tugas akhir tata tulis dan karya ilmiah yang berjudul Alat Pendeteksi Gempa Bumi menggunakan Akselerometer berbasis Arduino. Bab 1 Pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama, latar belakang, kedua, rumusan masalah, ketiga, batasan masalah, yang keempat, tujuan, lima, manfaat, enam, metode penelitian, dan yang ketujuh, ruang lingkup. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi pada zaman sekarang sangat pesat, sehingga mendorong berbagai pihak untuk mengembangkan atau menciptakan teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia, baik perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware. Perkembangan teknologi pada perangkat keras atau hardware sendiri, banyak pihak memilih microcontroller untuk dikembangkan dan membantu mempermudah pekerjaan manusia. Akselerometer merupakan salah satu perangkat keras atau hardware yang fungsinya sebagai sensor percepatan yang mampu mendeteksi pergerakan tiga sumbu, yaitu X, Y, dan Z, di mana sumbu X mempresentasikan gerakan perputaran, sedangkan sumbu Y mempresentasikan gerakan kemiringan, dan sumbu Z sebagai mempresentasikan gerakan pembelokan terhadap bidang. Prinsip kerja sensor ini yaitu menghasilkan panas. Jika dimiringkan, panas tersebut akan memanasi bidang pinggir sensor yang merupakan bahan seperti termokouler. Akselerometer bisa juga digunakan untuk mendeteksi gempa. Gempa adalah bergetarnya bumi karena peristiwa pelepasan energi regangan elatis batuan di dalam bumi yang disebabkan oleh patahan atau pergeseran lempeng bumi. Indonesia merupakan negara yang rawan gempa. Hal itu disebabkan karena Indonesia terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Terdapat beberapa jenis gempa bumi, dibedakan menurut proses terjadinya, yaitu gempa vulkanik, gempa tektonik, gempa guntuhan, gempa jatuhan, dan gempa buatan. Semua gempa dapat menimbulkan getaran yang dapat dirasakan oleh manusia. Dilihat dari beberapa tahun ke belakang, di Indonesia sering terjadi gempa bumi yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Umumnya, korban akibat gempa mengalami luka memar akibat benturan, tertimpa benda atau reruntuhan, patah tulang, dan tidak sedikit pula korban yang meninggal dunia. Dilansir dari data BMKG bahwa terhitung dari Januari sampai April 2017 sudah terjadi gempa bumi sebanyak 2.555 kali gempa di Indonesia dan sekitarnya, baik gempa yang skala kecil sampai sedang. Sumber dari www.bmkg.co.id. Kebanyakan dari korban gempa tidak bisa menyelamatkan diri dari gedung perkantoran atau rumah karena kurangnya atau tidak adanya peringatan dini terjadinya gempa. Dari permasalahan di atas, dengan adanya alat yang memiliki sistem otomatis dapat digunakan sebagai alat pendeteksi dini terjadinya gempa sangat diperlukan, sehingga dapat mengantisipasi atau menekan jatuhnya korban jiwa akibat gempa bumi. Hal ini merupakan sesuatu yang diperlukan oleh penduduk baik yang berada di daerah rawan gempa maupun daerah yang terjadi gempa bumi. Maka, dengan adanya permasalahan di atas, memberikan ide untuk membuat alat pendeteksi gempa menggunakan akselerometer berbasis Arduino dan akselerometer sebagai sensor pendeteksi gempa dan Arduino sebagai pengendali utamanya. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah agar dipahami oleh penulis dan pengguna bagaimana cara kerja alat tersebut saat digunakan. Oleh karena itu, penyusunan akan memperdalam pengetahuan mengenai sistem pendeteksi getaran yang menggunakan akselerometer dan memperdalam pengetahuan mengenai sistem pendeteksi getaran tersebut. Yang ketiga adalah batasan masalah. Batasan masalah terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama, bahasa program Arduino untuk menghubungkan ke akselerometer.
Poin yang kedua, menggunakan alat pendeteksi ditujukan kepada masyarakat yang rawan gempa. Yang ketiga, alat pendeteksi ini menggunakan akselerometer berbasis Arduino. Tujuan dari penulisan tata tulis dan karya ilmiah ini yaitu yang pertama, membuat suatu alat yang bekerja secara otomatis jika suatu hari terjadinya gempa. Yang kedua, menganalisis alat pendeteksi dini terjadinya gempa sehingga membentuk masyarakat dalam terjadinya gempa. Yang ketiga, menggunakan sensor sumbu sebagai instrumen alat pendeteksi gempa yang menggunakan Arduino. Yang kelima, manfaat di penelitian yang pertama yaitu membantu warga di sekitar untuk menginformasikan adanya gempa. Yang kedua, membantu masyarakat yang ada di daerah rawan gempa agar terhindar gempa sedini mungkin. Yang ketiga, sebagai alat evakuasi mandiri pada korban gempa bumi. Metode penelitian. Metode penelitian untuk menyelesaikan dalam proyek akhir ini yang pertama adalah studi literatur, yaitu pencarian dan pengumpulan literatur dan kajian-kajian yang lebih relevan dan berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam proyek akhir, baik berupa artikel, buku referensi, internet, dan sumber lain. Yang kedua adalah analisa masalah, yaitu menganalisa semua permasalahan yang ada berdasarkan sumber-sumber yang ada dan berdasarkan pengamatan terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, yaitu perancangan dan realisasi alat, membuat perancangan alat berdasarkan parameter yang diinginkan, kemudian merealisasikan rancangan tersebut. Yang ketujuh, yaitu ruang lingkup. Dalam penulisan dengan judul pembuatan alat-alat pendeteksi gempa menggunakan akselerometer berbasis Arduino dibatasi permasalahan pada perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan alat, dan dalam hal ini menggunakan Arduino IDE sebagai pusat pengolah data dan perangkat keras, meliputi penerapan akselerometer pada sistem pendeteksi gempa seperti buzzer sebagai output. Bab 2 yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terdiri dari 2 poin. Yang pertama, perangkat keras, dan yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat keras yang pertama yaitu teori Asia. Menurut Anam, tahun 2008 halaman 33 mengemukakan bahwa integrated circuit sebenarnya adalah suatu rangkaian elektrik yang dikemas menjadi satu kemasan yang kecil. Beberapa rangkaian yang besar dapat diintegrasikan menjadi satu dan dikemas dalam kemasan yang kecil. Suatu isi yang kecil dapat memuat ratusan bahkan ribuan komponen. Komponen yang digunakan adalah IC regulator MC33269D, IC MCP 3204 dan FT232. Yang kedua adalah sumber. Sumber tegangan atau satu daya yang sering disebut dengan power supply adalah sebuah piranti yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti lain. Daya untuk menjalankan peralatan elektronik dapat diperoleh dari berbagai sumber. Baterai yang dapat menghasilkan suatu GGL-DC dengan reaksi kimia. Ketiga yaitu komponen elektronika. Yang pertama yaitu komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Yang pertama, resistor. Menurut Anam, mengemukakan bahwa hambatan adalah komponen elektronika yang selalu digunakan dalam setiap rangkaian elektronika karena berfungsi sebagai pengatur arus listrik. Hambatan disingkat dengan huruf R. Kedua adalah kapasitor. Menurut Anam, mengemukakan bahwa kondensator atau kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut dengan farad. Yang ketiga adalah kristal. Kristal frekuensi atau sering disebut dengan kristal kuarsa adalah komponen atau part elektronik yang berfungsi sebagai resonator dan mempunyai frekuensi resonansi tertentu dalam range yang sangat sempit. Frekuensi resonansi kristal frekuensi itu dicantumkan di badan logam kristal dalam bentuk tulisan angka-angka. Yang keempat, USB port. USB atau Universal Serial Bus merupakan hasil kesepakatan raksasa-raksasa industri komputer antara lain Compaq, Dell, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom. Selama bertahun-tahun,
untuk menentukan standar baru menghubungkan komputer dengan peralatan eksternal yang dinamakan sebagai USB. Yang keempat adalah sensor percepatan 3 sumbu. Akselerometer H48C merupakan sensor percepatan yang mampu mendeteksi pergerakan dari 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Sensor ini memberikan keluaran berupa data digital hasil konversi tegangan dengan resolusi edisi 12 bit. Sensor akselerometer 3 sumbu ini memiliki sifat pergerakan, roll, pitch, dan yaw. Yang kelima adalah buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Buzzer terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga membentuk elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik, sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Yang keenam adalah Arduino. Arduino memiliki kelebihan yaitu perangkat lunak dan perangkat kerasnya open source, pemrogramannya murah dan harganya murah. Kontroler yang digunakan merupakan kit microcontroller Arduino board tipe Deo Milanov dengan microcontroller Atmega 328. Yang pertama, Atmega 328P. IC 328P adalah microcontroller yang berada pada papan Arduino. Microcontroller merupakan sebuah komponen yang berfungsi untuk mengolah informasi yang diperoleh, kemudian diproses untuk mengambil kesimpulan respon apa yang akan dilakukan oleh sistem. Sebuah microcontroller memiliki minimal 3 blok penting, yakni yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, adalah unit di mana terjadinya operasi aritmatika ataupun logika sehingga register-register geser. Yang kedua, memori, berguna untuk menyimpan data. Yang ketiga, I atau U unit atau disingkat dengan unit input atau output, merupakan bagian yang bertugas melakukan komunikasi dengan dunia luar. Yang kedua adalah perangkat lunak. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang umumnya digunakan sebagai pengantar untuk mulai belajar algoritma dan pemrograman. Pascal relatif dipelajari karena perintah-perintahnya yang mirip dengan bahasa Inggris sehari-hari seperti begin, end, write, and read. Yang kedua, C++. Bahasa pemrograman adalah notasi yang digunakan untuk menulis program atau komputer. Bahasa ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu bahasa mesin, bahasa tingkat rendah, dan bahasa tingkat tinggi. Yang B atau yang kedua yaitu software editor. Yang pertama adalah Delphi 7, adalah suatu bahasa pemrograman atau development language yang digunakan untuk merancang suatu aplikasi program. Yang kedua adalah Arduino IDE. Untuk memprogram board Arduino, kita butuh aplikasi IDE atau Integrated Development Environment bawaan dari Arduino. Aplikasi ini berguna untuk membuat, membuka, dan mengedit source code. Arduino Sketch merupakan source code yang berisi logika dan algoritma yang akan diupload ke dalam IC microcontroller atau Arduino. Yang ketiga adalah flowchart. Evolve Community mengemukakan flowchart adalah simbol pekerjaan yang menunjukkan bagan aliran proses yang saling terhubung. Jadi setiap simbol flowchart melambangkan pekerjaan atau instruksi. Berikut beberapa bagian dari simbol flowchart. Bab yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari 6 poin. Poin yang pertama adalah tinjauan umum alat.
yang kedua blok diagram alat, yang ketiga skema rangkaian, yang keempat cara kerja alat, yang kelima flowchart program, dan yang keenam hasil percobaan. Yang pertama, tinjauan umum alat. Alat pendeteksi gempa merupakan alat pendeteksi yang digunakan untuk mendeteksi gempa pada gedung atau bangunan. Prinsip kerja alatnya menggunakan sensor H48C sebagai penentu terjadinya suatu gempa dengan memanfaatkan fungsi utama dari sensor H48C sebagai sensor percepatan. Sistem utama alat pendeteksi gempa terbagi menjadi 3 bagian sistem. Bagian utama adalah bagian pengendali kerja alat, yaitu terdapat pada board Arduino yang berfungsi untuk melakukan proses. Bagian kedua adalah bagian masukan untuk memberikan data ke board Arduino untuk diproses. Bagian masukan dari alat ini terdiri dari sensor H48C saja. Bagian ketiga adalah bagian keluaran yang berfungsi untuk hasil dari proses yang dilakukan board Arduino. Komponen yang termasuk bagian dari keluaran adalah buzzer dan serial COM. Bahasa program yang digunakan untuk memberikan perintah pada board Arduino sebagai pusat pengendali yaitu Arduino IDE dan Pascal, bahasa yang tidak terlalu sulit. Penggunaan alat ini sangatlah mudah dan efisien dalam melakukan pendeteksi, terutama mendeteksi dalam gempa. Adalah blok diagram alat. Pada bagian input, merupakan komponen masukan yang akan diproses, yang melibatkan satu daya untuk penyuplai kebutuhan sumber listrik pada rangkaian, baik baterai maupun arus PLN. Yang kedua, rangkaian regulator yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan yang sesuai dengan mikrokontroler. Yang ketiga, sensor H48C untuk melakukan deteksi pergerakan tanah atau getaran yang memanfaatkan fungsi utama yaitu percepatan. Yang kedua adalah proses yang merupakan komponen utama yang berfungsi untuk mengolah data yang diterima dari masukan atau input kemudian menghasilkan output. Yang ketiga adalah output, yaitu keluaran dari semua proses yang telah dijalankan. Outputnya yaitu buzzer yang berfungsi memberikan keluaran bila terjadi gempa berupa suara. Yang kedua, serial COM yang digunakan untuk mengirimkan data dari Arduino ke perangkat lain. Dalam hal ini, PC atau laptop menggunakan perantara UART pada level TTL. Data ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk aplikasi perantara yang dibuat untuk mendeteksi DLP. Yang ketiga yaitu skema rangkaian. Berikut skema dari rangkaian mikrokontroler. Yang keempat, cara kerja alat. Yang pertama, satu daya. Satu daya menggunakan baterai 7,2 volt kemudian dihubungkan dengan Arduino. Blok power supply internal pada Arduino terdapat regulator 5 volt yang akan mengubah tegangan 7,2 volt menjadi 5 volt sehingga sesuai dengan nilai tegangan kerja kontroler Arduino, sensor dan aktuator yang digunakan. Yang kedua adalah input. Input yaitu berupa sensor H48C yang terhubung langsung ke Arduino. Yang ketiga adalah proses. Rangkaian proses terletak di pusat pengendali yaitu board Arduino. Proses dapat dilakukan setelah komponen input memberikan data input ke Arduino dan perintah program instruksi telah dimasukkan ke dalam Arduino. Keempat adalah output. Yang pertama yaitu buzzer. Output yang digunakan adalah buzzer dengan spesifikasi tegangan kerja 5 volt dan arus optimal 30 mA. Yang kedua, serial COM, komunikasi serial Arduino dengan PC dengan menggunakan USB. Perantaraan ini memanfaatkan bagian USB untuk UART converter yang ada pada Arduino. Yang kelima adalah flowchart program. Di samping kiri yaitu flowchart Arduino. Ketika terjadi sebuah gempa, sensor akan bekerja dan akan mengirim data, kemudian diproses oleh server melalui serial COM. Di sebelah kanan atau flowchart DLP atau dikenal dengan software interface, ketika user menggunakan aplikasi interface diharuskan memasukkan data.
Jika user mengisikan data, lalu pilih Start, maka program akan berjalan untuk menampilkan grafik pada program. Hasil pembacaan alat diantaranya sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Selanjutnya yaitu konstruksi sistem pada Arduino yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel global yang akan digunakan dalam kode sumber pada proses berikutnya. Dan ini adalah gambar pengujian sensor sumbu X, Y, dan Z. Yang keenam adalah hasil percobaan. Yang pertama, tanpa IC regulator. Nomor 1 yaitu tegangan 2 volt, data diterima PC-nya tidak, alat bekerjanya tidak, dan alarm buzzernya mati. Kemudian pada nomor 4, tanpa IC regulator dengan tegangan 3,5 volt, data diterima di buzzer yaitu diterima, sedangkan alatnya bekerja ya, dan alarm buzzernya berbunyi. Dan yang kedua yaitu menggunakan IC regulator. IC regulator ini dimulai dengan tegangan 3 volt, alat yang diterima PC-nya tidak, dan alatnya juga tidak bekerja, dan alarm buzzernya mati. Kemudian pada nomor 4, dengan diberikan tegangan 4,5 volt, data diterima oleh PC dan alat-alatnya bekerja, kemudian alarm buzzernya berbunyi. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.